Kali ini saya akan mempresentasikan teori 14 tentang data warehousing dan decision support part 2. Saya Devita Azhar dari kelas 24 ITA, NRP 74100-424, dosen pembimbing Bapak Rengga Semara, Sarjana Komputer OJA. Pokok bahasan pada praktikum kali ini, arsitektur data warehouse, implementasi data warehouse, view dan decision support. Tujuan belajar: setelah mempelajari materi dalam bab ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami hubungan antara data warehouse dan decision support, dapat mendesain data multidimensi, dapat memahami online analytical processing atau OLAP, memahami arsitektur dan implementasi data warehouse, dan dapat memahami penggunaan view pada aplikasi decision support. Arsitektur data warehouse. Pilihan berikut harus dibuat dalam perancangan data warehouse, seperti proses model, tipe apa yang akan dimodelkan, grain, apa dasar data dan level atom data yang akan disajikan, dimensi apa yang akan dipakai untuk masing-masing record tabel fakta, ukuran apa yang akan mengumpulkan masing-masing record tabel fakta. Suatu data warehouse didasarkan kepada suatu model data multidimensi yang melihat data dalam bentuk suatu kubus data. Suatu kubus data seperti sales memungkinkan data untuk dimodelkan dan dilihat dari banyak dimensi. Dimensi tabel seperti item yang terdiri dari item name, brand, type, atau time yang terdiri dari day, week, month, quarter, years. Tabel fakta memuat ukuran seperti dollar store dan kunci untuk setiap dimensi tabel terkait. Berikut adalah arsitektur dari data warehouse. Seperti ini. Lalu ini juga termasuk dari arsitektur data warehouse. Implementasi data warehouse. Data warehouse diorganisasikan berdasarkan kegunaan di sekitar subjek, bukan aplikasi. Misal customer, product, sales. Perhatian dipusatkan pada pemodelan dan analisa data untuk pembuat keputusan, bukan untuk operasi harian atau pemrosesan transaksi. View sederhana dan ringkas di sekitar subjek pembicaraan disediakan dengan cara memisahkan data-data yang tidak berkaitan dengan proses penunjangan keputusan. Data warehouse dibangun dengan memadukan banyak sumber data yang heterogen, misal database relasional, flat file, catatan transaksi online. Teknik pembersihan dan integrasi data juga diterapkan dalam data warehouse. Dikarenakan data berasal dari sumber yang berbeda-beda, maka harus dapat dijamin konsistensi penamaan, penyajian struktur, ukuran atribut, dan sebagainya dari antara sumber-sumber data yang berbeda. Misal tarif hotel, dari mata uang, pajak, breakfast reference, dan lain sebagainya. Ketika data dipindahkan ke warehouse, data ini harus dikonversi. View dan decision support. View digunakan secara luas dalam aplikasi decision support. Kelompok analis yang berbeda dalam suatu organisasi biasanya berhubungan dengan aspek bisnis yang berbeda, dan akan lebih memudahkan untuk mendefinisikan view yang memberi tiap grup wawasan detail bisnis yang sesuai. Setelah view didefinisikan, barulah dapat ditulis query atau definisi view yang baru yang menggunakannya. Mengevaluasi query yang diajukan untuk view sangat penting untuk aplikasi decision support. View berhubungan erat dengan OLAP dan data warehousing. Query OLAP biasanya merupakan query agregasi. Data warehouse adalah kumpulan tabel yang direplikasi secara asinkronus dan view yang disinkronisasi secara periodik. Jadi sekarang kita sudah masuk ke latihan soal. Pada latihan soal ini terdapat 5 soal, langsung saja kita jawab. Yang pertama, nomor 1, apa yang dimaksud dengan aplikasi decision support? Sistem komputer yang mengolah data menjadi informasi untuk mengambil keputusan dari masalah semi-terstruktur yang spesifik. Nomor 2, apa pertimbangan yang digunakan dalam mendesain data warehouse? Jawabannya ada 2. Pertama, desain untuk memanage. Maksudnya adalah pada
data warehouse diperlukan manajemen pengolahan warehouse yang baik, agar kemampuannya semakin baik. Beberapa manajemen warehouse antara lain seperti backup, metode data baru, agregasi data baru, aktivitas maintenance seperti pengindeksan dan pengarsipan. Yang kedua, desain untuk peningkatan performasi. Maksudnya adalah banyak teknik yang dapat digunakan oleh desainer untuk meningkatkan performasi query. Beberapa melibatkan desain query yang harus dibangun, tetapi teknik lain hanya berhubungan dengan desain database. Nomor 3, deskripsikan dimensi dan pengukuran dalam model data multidimensi, dan jelaskan perbedaan antara tabel fakta dan tabel dimensi. Model data multidimensional dirancang untuk melakukan analisa data dan umum digunakan dalam data warehouse. Model data multidimensi memiliki konsep intuitif dari banyak dimensi atau perspektif pengukuran bisnis atau fakta-fakta. Contohnya untuk melihat penjualan dari perspektif customer, produk, dan type. Perbedaan antara tabel fakta dan tabel dimensi. Tabel fakta memiliki ukuran yang lebih besar dibandingkan tabel dimensi. Tabel dimensi seperti item yang terdiri dari item name, brand, type, atau time yang terdiri dari day, week, month, quarter, years, sedangkan tabel fakta memuat ukuran seperti dollar sold dan kunci untuk setiap dimensi tabel terkait. Berikutnya nomor 4, apa dimaksud dengan tabel fakta dan mengapa sangat penting dari sudut pandang performa. Tabel fakta merupakan tabel yang umumnya mengandung angka dan data histori di mana key yang dihasilkan sangat unik. Karena key tersebut terdiri dari foreign key yang merupakan primary key dari beberapa dimension tabel yang berhubungan. Tabel fakta memuat ukuran seperti dollar sold dan kunci untuk tiap dimensi tabel terkait. Nomor 5, mengapa view begitu penting dalam lingkungan decision support? Mengapa view dihubungkan dalam lingkungan data warehousing dan OLAP? View digunakan secara luas dalam aplikasi decision support. Kelompok analis yang berbeda dalam suatu organisasi biasanya berhubungan dengan aspek bisnis yang berbeda, dan akan lebih memudahkan untuk mendefinisikan view yang memberi tiap grup wawasan detail bisnis yang sesuai. Mengevaluasi query yang diajukan untuk view sangat penting untuk aplikasi decision support. View berhubungan erat dengan OLAP dan data warehousing. Query OLAP biasanya merupakan query agregasi. Data warehouse adalah kumpulan tabel yang direplikasi secara asinkronus dan view yang disinkronisasi secara periodik. Ya, setelah kita menjawab latihan soal pada teori 14, telah sampailah kita pada akhir dari presentasi dari saya. Semoga apa yang saya presentasikan bisa bermanfaat bagi kita semua, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.